namun bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sampai bahasa Arabnya lebih bagus daripada orang Arab. Orang yang paling top bahasa Arab. Akhirnya Ismail menceraikan wanita ini. Taib, akhirnya Nabi Ismail tinggal di situ bersama Hajar dalam waktu yang lama, tidak ada sumber makanan kecuali air Zam-Zam. Cuma minum air Zam-Zam sudah cukup, sehat, kenyang, cuma air Zam-Zam. Dan ini air Zam-Zam memang air yang barokah ya. Makanya tatkala ada seorang sahabat yaitu Abu Dzar yang dia ingin mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersembunyi di Masjidil Haram selama sebulan. Setelah sebulan baru ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Selama ini kau di mana di Masjidil Haram? Apa yang kau makan?" Kata dia, "Tidak ada kecuali air Zam-Zam." Padahal Nabi melihat perutnya ada lekukan, artinya dia gemuk gara-gara minum air Zam-Zam. Kata Nabi, "Innaha ma'un mubarakun, innaha ta'amu tu'min." Sungguhnya air Zam-Zam air yang berkah dan dia bisa menjadi makanan. Buktinya Hajar sama Ismail enggak ada makanan lain. Korma enggak ada, cuma air Zam-Zam, namun bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya tiba-tiba ada kabilah Jurhum melewati lokasi tersebut. Mereka lihat tiba-tiba di tempat tersebut, di daerah dibangun Ka'bah, ada burung berputar-putar di situ. Mereka heran. Setahu kita pernah lewat tempat ini, di situ tidak ada air, kok ada burung muter-muter? Kalau burung muter-muter di situ berarti ada sumber air. Coba cek, ada yang cek, ternyata ada Hajar dan anaknya Ismail di situ jaga air Zam-Zam. Akhirnya datanglah kabilah Jurhum, ini kabilah Jurhum dari Yaman, Yaman asli. Dari Yaman mereka berhijrah, ya karena mungkin kekeringan di Yaman mereka berhijrah. Kemudian tiba di kota Mekah. Akhirnya mereka tinggal di situ, mereka minta izin. Ata'dhanina lana an nanzila indak? Bolehkah kami tinggal bersamamu wahai Hajar? Kata Hajar, qalat na'am, walakin la haqqa lakum fil ma'. Benar, tapi ini air punya saya. Boleh bertamu di sini, silakan ambil air, tapi ini air punya siapa? Punya saya. Kalian tidak punya hak dengan air Zam-Zam. Akhirnya mereka pun tinggal, ya. Tadinya Hajar kehausan, ternyata Allah kasih air. Tadinya Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, kemana kau tinggalkan kami? Tidak ada manusia sama sekali." Allah kirim manusia banyak di situ sekarang. Jadi dikabulkan doa tidak mesti harus langsung ya. Terkadang bertahap, ada saatnya yang pas Allah kabulkan doa kita. Betapa sering kita berdoa, 2 tahun berikutnya baru dikabulkan. Terkadang kita sudah lupa berdoa, malah dikabulkan tatkala kita sudah lupakan. Jadi Allah terkadang kabulkan doa kita pada saat yang pas, yang tepat untuk dikabulkan doa. Akhirnya Nabi Ismail tinggal di situ, kemudian dia pun menjadi seorang pemuda. Tatkala menjadi seorang pemuda yang hebat, wa ta'allamal arabiyyah, dia pun belajar bahasa Arab. Tadinya dia bukan orang Arab, Hajar bukan orang Arab, Sarah bukan orang Arab, Ibrahim bukan orang Arab, anaknya Hajar Ismail juga bukan orang Arab. Namun tatkala dia tinggal bersama orang Arab, dia belajar bahasa Arab sampai bahasa Arabnya lebih bagus daripada orang Arab. Dalam riwayat yang dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Nabi bersabda, "Awwalu man fatakallahu lisanahu bil arabiyyah al-mubina Ismail." Orang yang pertama kali Allah buka lisannya untuk berbicara dengan bahasa Arab yang mantap adalah Ismail. Kata para ulama, Ismail belajar bahasa Arab, kemudian Allah ilhamkan kepada dia sehingga dia lebih mahir bahasa Arab daripada orang Arab asli. Orang yang paling top bahasa Arabnya adalah Ismail alaihissalam. Maka kemudian Ismail pun menjadi pemuda yang gagah, yang hebat, mahir bahasa Arab. Akhirnya kabilah Jurhum tahu ini anak hebat, maka dinikahkanlah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Itulah percampuran Nabi Ismail dengan apa orang Arab. Setelah Nabi Ismail menikah dengan wanita Arab tersebut, Ibrahim datang tengok anaknya sesekali. Ya. Nengok anaknya, disebutkan ada sebagian riwayat Nabi Ibrahim naik buraq dari Syam menuju ke Mekah untuk nengok Ismail, nengok anaknya. Hajar sudah meninggal dunia. Hajar meninggal dunia, tinggal Ismail. Ya. Kemudian satu saat tatkala Ibrahim lagi nengok Ismail, ternyata
Ismail lagi tidak di rumah. Kemudian Ibrahim bertemu dengan istrinya Ismail. Maka akhirnya Ibrahim tanya, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana," sedang keluar cari makanan. Ibrahim bertanya lagi, "Kaifa antum? Bagaimana kehidupan kalian?" Ya ini boleh ya kita bilang sama perempuan, ya. Atau kita lanjut aja, kata Ibrahim, "Kaifa antum? Bagaimana kalian?" Kemudian kata wanita ini, "Nahnu bi khairin wa nahnu bi syarrin," ya. "Wa dhiqin wa syiddah." Kami dalam kondisi susah, dalam kondisi berat. Kemudian dia pun mengeluh kepada Ibrahim tentang kehidupan dia dengan Ismail, susah. Maka Ibrahim berkata, "Jika datang suamimu, sampaikanlah salam dariku dan katakanlah kepadanya agar dia merubah galang pintunya." Tatkala Ismail datang, kemudian seakan-akan Ismail merasa ada tamu yang datang. Maka dia tanya, "Apakah tadi ada tamu?" "Iya, tadi ada seorang kakek tua, sifatnya begini-begini. Dia tanya tentang kita, maka aku kabarkan. Dia tanya bagaimana kehidupan kita, maka aku katakan kita dalam kondisi susah dan sulit." Kata Ismail, "Apakah dia mewasiatkan kepada engkau sesuatu?" Kata istrinya, "Iya. Dia menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu, dan dia mengatakan hendaknya kau rubah galang pintumu." Kata Ismail, "Zaka abi," itu tadi bapakku, dan dia suruh saya untuk menceraikan engkau. "Ilhaqi bi ahlik," pulanglah ke rumah orang tuamu. Ceraikan. Ya. Antum jangan salah paham, "Ustaz, istri saya juga suka ngeluh, Ustaz." Pulang aja ke rumah orang tuanya. Ini yang mewasiatkan Ibrahim, ya. Sama seperti Umar waktu menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Sehingga ada orang datang kepada Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, bapak saya menyuruh saya ceraikan istri saya. Apakah saya ceraikan?" Kata Imam, "Jangan. Bukankah Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya kemudian dijalankan perintah bapaknya?" Kata Imam Ahmad, "Kalau bapakmu seperti Umar, enggak apa-apa. Ceraikan aja. Kalau bapakmu seperti Ibrahim, ceraikan." Akhirnya diceraikanlah istrinya tersebut, ya. Makanya ibu-ibu jangan suka ngeluh, ya. Sekarang ibu-ibu apa lagi kekurangan, Masya Allah. Ini hidup dulu setengah mati, orang sabar. Lihat bagaimana istri-istri Nabi setengah mati hidupnya, ya. Orang datang kepada Aisyah minta makan, tidak ada. Aisyah cek rumah, cuma dapat satu butir korma. Akhirnya dia kasih korma tersebut kepada satu butir, nggak ada apa-apa makanan yang lain. Satu butir korma dia kasihkan kepada orang yang minta-minta tersebut. Aisyah berkata, "In kunna lanarul hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalatha ahillah fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut, tidak ada yang dimasak, bayangkan. Enggak ada api dinyalakan, enggak ada yang dimasak. Terus apa yang dimakan? Al-aswadan, korma sama air putih. Bayangkan istri-istri Nabi begitu sabarnya. Lihatlah rumah Nabi yang begitu kecil, sampai kalau Nabi mau salat, Aisyah di depannya harus sentuh kakinya supaya kaki Aisyah dilipat supaya Nabi bisa sujud. Berarti rumahnya sangat kecil. Mungkin berapa? 3 kali 4, coba bayangkan. Ibu-ibu sekarang rumah luas, Masya Allah, beras berkilo-kilo di rumah, ya. Kulkas isinya macam-macam, dibuka macam-macam. Indomie 1 karton, apalagi, ya, makanan banyak, Masya Allah. ATM juga ada. Apalagi masih ngeluh-ngeluh terus sama suami. Kapan mau jadi wanita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini wanita ini ngeluh-ngeluh terus, kata Ibrahim, ceraikan. Akhirnya Ismail menceraikan wanita ini, fatazawwaja minhum ukhra, kemudian dia menikah dengan wanita lain dari kabilah Jurhum juga, kabilah Arab asli. Kemudian tidak lama kemudian Ibrahim datang lagi, tengok lagi. Kebetulan Ismail tidak di rumah. Ditanya, "Wahai kepada istrinya, mana suamimu?" "Ya kharaja yabtaghi lana," sedang keluar mencari nafkah, sedang berburu. "Bagaimana kehidupan kalian?" "Nahnu fi khair," kami dalam kondisi baik. "Wa sa'ah," kami dalam kondisi lapang. Istri kedua ini bersyukur kepada Allah, tidak suka mengeluh. Ya. Kemudian, "Apa makanan kalian?" Intinya kemudian kata Ibrahim, "Kalau suamimu datang, sampaikan salam dariku dan berkata, tsabbit atabata babik." Suruh dia kokohkan galang pintu. Akhirnya waktu Ismail pulang, seakan-akan ada tamu. "Ada tamu tadi?" "Iya, tadi ada seorang tua." Dia puji orang tua tersebut. "Terus ada wasiat enggak?" "Iya." Dia bilang, dia sampaikan salam kepadamu, wahai suamiku, dan dia katakan, tegakkan galang pintu, jangan diganti.
Kata Ismail, itu tadi bapakku dan dia menyuruh aku untuk mempertahankan engkau, tidak boleh diceraikan. Kenapa? Ini istri yang soleha, ya, yang tidak suka mengeluh, yang sabar dengan kehidupan yang susah, yang mengerti kondisi apa? Suami, ya, saling memahamilah antara suami dan istri. Kemudian akhirnya, ya, dari pernikahan tersebut Ismail punya anak beranak pinak, ya. Sampailah pada seorang namanya Qusay bin Kilab. Itulah kakek Nabi yang kesekian. Semua orang Quraisy keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Semua orang Quraisy keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sampai bin Ismail bin Ibrahim. Dari situlah kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu Arabnya bukan Arab asli, Al-Arab Al-Aribah, tetapi namanya Al-Arab Musta'rabah. Karena Ismail bukan orang Arab, menikah dengan Arab asli dari suku Jurhum. Paham? Setelah menikah baru kemudian lahirlah keturunan mereka, di antaranya Quraisy, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Setelah itu berapa lama kemudian Ibrahim datang lagi, kali ini ketemu dengan putranya Ismail. Ismail waktu itu lagi sedang meruncingkan anak panah, karena kerjaan dia berburu. Tiba-tiba dia melihat bapaknya datang, maka dia pun berdiri, maka mereka saling melepaskan rindu antara anak dan ayah. Dua orang nabi yang sangat mulia. Kemudian bapaknya berkata, "Ya Ismail, innallaha amarani bi amrin." Wahai Ismail, Allah perintahkan aku suatu perintah. "Fasna' ma amaraka rabbuka." Kata Nabi Ismail, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. "Hal tu'inuni, apa kau akan bantu aku?" Kata Ismail, "Iya, aku akan bantu engkau wahai ayahanda." "Fa innallaha amarani an abni hahuna baitan." Allah suruh aku bangun sebuah rumah di sini, itu Ka'bah. Kemudian dia tunjukkan tempatnya. Maka akhirnya keduanya rafa'al qawaid minal bait. Akhirnya mereka bikin Ka'bah di situ bersama Ibrahim, kerjasama dengan anaknya Ismail. Sungguh indah kerjasama antara ayah dan anak. Kemudian mereka bangun sambil mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, sambil bangun mereka terus berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Sampai ada orang salah mengatakan, lihatlah Ibrahim. Ya, unzur ila Ibrahim. Bana baitar rahman bi amrir rahman, thumma yakhafu alla yataqabbala minhu rahman. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Ar-Rahman, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masih khawatir Allah tidak terima amalannya. Ya. Jauh dari ujub, jauh dari kebanggaan, jauh dari sifat pede terhadap ibadahnya, Ibrahim dan Ismail berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi siapa? Ismail bin Ibrahim. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau ditelusuri maka Bani Israel dengan Quraisy kembali kepada siapa? Ibrahim. Karena Ibrahim punya anak dari Hajar namanya Ismail. Setelah itu Sarah juga punya anak. Namanya siapa? Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antaranya Yusuf. 12 orang inilah anak Yakub. Yakub itulah namanya Israel. Makanya anak-anak Yakub yang 12 namanya Banu Israel. Anak-anaknya Israel. Seluruh Banu Israel keturunan 12 orang ini. Makanya di Bani Israel ada 12 suku. Masing-masing suku mewakili anak dari Yakub yang 12 tersebut. Ada sukunya Nabi Yusuf, ada sukunya Binyamin, ada sukunya Yahuda, dan 12 bersaudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Oleh karenanya orang Yahudi Nasrani mengatakan Ibrahim Yahudi. Nasrani berkata Ibrahim apa? Nasrani. Maka Allah bantah. Kata Allah, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah orang yang hanif, yang jauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid, dan dia seorang yang muslim. Allah juga berfirman, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu."
Kata Yahudi Nasrani berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, kalian akan dapat hidayah. Kata Allah, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sungguh yang agama yang benar adalah jalannya Ibrahim, nenek moyang kalian. Kalian menyimpang dari agama nenek moyang kalian. Yahudi Nasrani menyimpang dari agama nenek moyang mereka, Ibrahim alaihissalam. Hanif, beliau adalah seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, bukan termasuk orang-orang musyrik sebagaimana Yahudi maupun Nasara. Taib, sampai di sini saja kajian kita ya.